Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjutkan sampai mana ini? Halaman 21. Halaman 21, bait keberapa ya? 78 apa 46 ya? Saya lupa. Afwan Ustazah. 46 Ustazah. Afwan. 46. Naam Ustazah. Bait keempat sampai 6 berbunyi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharij al-huruf was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah, dan setelah muqaddimah, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini adalah muqaddimah. Oh ya, kata wa ba'du biasanya kalau di dalam pembukaan seringnya amma ba'du. Amma ba'du itu menjadi pemisah antara muqaddimah dengan inti pembahasan. Jadi sebelumnya kan muqaddimah ya, yaqulu raji afu rabbin sami Muhammad bin al-Jazari Syafi'i alhamdulillah, telah mengucapkan hamdalah berselawat kepada Nabi, terus wa ba'du. Nah, wa ba'du berarti setelah ini yang akan dibicarakan bukan lagi pembukaan tapi yang inti pembahasannya. Inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya muqaddimah ini adalah muqaddimah yang harus diketahui oleh pembaca Al-Qur'an. Fima ala qari'ihi ay ya'lama. Dengan demikian, id wajibun, wajiblah atas mereka pembaca Al-Qur'an sebelum memulai membaca Al-Qur'an, qabla syuru'i awalan, sebelum memulai membaca Al-Qur'an yang pertama-tama, hendaklah mereka mengetahui makharijal huruf, tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah, wasifat, dan sifat-sifat setiap huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka mampu melafazkan Al-Qur'an dengan bahasa yang paling fasih. Jadi tujuan utama belajar makhraj dan sifat agar bacaan Al-Qur'an kita menjadi fasih, terhindar dari kesalahan-kesalahan. Karena Al-Qur'an memiliki makna-makna tertentu yang maknanya harus dijaga, jangan sampai kesalahan dalam makhraj, dalam sifat, juga mungkin dalam hal waqaf itu bisa merusak makna Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan usaha kita belajar ini benar-benar menghasilkan bacaan yang fasih ya, sehingga kita dapat menjaga Al-Qur'an dengan baik. Penjelasannya, bait ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang ingin mengajarkan Al-Qur'an ya, lebih dia harus memperhatikan. Penulis menyebutkannya bahwasannya nazam ini berisi tentang pengantar yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an, yaitu hendaknya mereka mengetahui tempat-tempat keluar huruf hijaiyah.
yang disebut dengan babu makharijil huruf, dan juga sifat-sifatnya agar bisa melafadzkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, yakni bahasa Arab. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita berusaha agar logat yang kita baca pun logat Arab gitu ya. Tidak terus yang Jawa kelihatan Jawanya, yang Sunda kelihatan Sundanya, mungkin yang Bugis kelihatan Bugisnya. Ya. Itu berarti kita belum membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih, karena masih logatnya itu masih bukan logat Arab. Jadi memang harus ya kita membaca Al-Quran, kita belajar agar bacaan kita seperti bacaan orang-orang Arab. Yang dengan bahasa Arab lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di antara mungkin ribuan bahasa di dunia ini, Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi kalamnya, ya, Masya Allah. Sampai-sampai banyak ya ulama yang mengatakan bahwa wajib belajar bahasa Arab itu wajib, ya. Karena belajar bahasa Arab itu sebagian dari agama. Karena nggak bisa kita terlepas dari bahasa Arab. Al-Quran aja, Al-Quran ya pedoman hidup kita bahasa Arab. Bacaan-bacaan sholat kita menggunakan bahasa Arab. Doa-doa yang kita lafalkan, yang kita panjatkan, semuanya aslinya dari bahasa Arab. Ya, walaupun kita boleh berdoa dengan bahasa sendiri. Nah, mengenal istilah qori. Qori secara umum berarti pembaca. Adapun secara khusus, qori memiliki beberapa arti, yaitu pertama, pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dimaksud dengan qori adalah para imam qiraah yang berjumlah 10. Jadi imam qiraah yang dikenal dengan qiraah asyarah itu berarti terdiri dari 10 imam qiraah. Dan nanti setiap 10 imam qiraat ini punya 2 murid. Punya 2 rawi. Bukan berarti imam-imam besar ini muridnya cuma 2. Enggak ya. Imam-imam ini memiliki murid yang banyak sekali. Tetapi nanti yang terpilih 2 karena dilihat dari kecerdasannya, kekuatan hafalannya, sifat terpercayanya, dan yang paling dekat dengan gurunya, yaitu nanti yang dipilih 2. Jadi banyak yang bermajlis dengan imam-imam yang 10 ini, tapi terpilih 2 melihat dari ya keistimewaan-keistimewaannya tadi. Jadi 10, setiap satu orang punya murid 2. Jadi total semuanya ada 10 qiraah, ada 20 riwayat. Nah, kalau kita kan riwayat hafaz. Nah, berarti kita dari 20 itu kita udah salah satunya. Yaitu riwayatnya Imam Hafaz. Berarti masih ada 19 riwayat lagi di luar riwayat yang kita baca, ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajarlah riwayat yang memang yang umum dipakai di negara kita, negara Indonesia, Asia sekitarnya ya. Dan bahkan juga keumuman di dunia itu pakai riwayat Hafaz Thoriq Syatibiyah. Jadi yang disebut dengan istilah qori pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu adalah 10 imam qiraah itu. Terus kalau pada zaman sekarang, yang dimaksud dengan qori adalah orang yang hafal Al-Quran dengan beberapa tingkatan, yaitu mubtadi. Ada tingkatan pemula, ada tingkatan mutawasid pertengahan, ada tingkatan muntahi, tingkatan tertinggi. Disebut pemula, yaitu orang yang hafal Quran. Itu baru pemulanya ya. Pemulanya hafal Quran dan menguasai paling sedikit 3 riwayat bacaan. Berarti mungkin riwayat Hafaz, riwayat Syu'bah, riwayat Qalun. Nah, jadi dia membaca Al-Quran dengan 3 cara membaca Al-Quran. Yang pastinya
banyak perbedaan dengan riwayat kita, tapi bukan salah ya, itu semua mutawatir, itu dibenarkan. Nah, zaman sekarang kalau mau dibilang seorang qori pemula, itu tadi standarnya hafal Quran dan dia membaca Al-Quran telah menyetorkan Al-Qurannya dengan hafalannya 30 juz itu dengan 3 riwayat. Ya kalau diukur dengan standar ini saya pun belum apa-apa ini ya. Belajarnya baru riwayat hafaz aja, belum riwayat yang lain. Insya Allah. Yang kedua pertengahan. Seperti apa? Sama hafal Quran, menguasai riwayat 4 sampai 5. Lebih banyak lagi ya. Sudah punya bayangan ya, berarti dia baca dengan cara riwayat kita dah dia baca. Pakai riwayat lain lagi sampai 4. Nambahin 4 lagi dengan hafaz jadi 5. Terus yang terakhir orang yang tertinggi dan dia menguasai lebih dari 5 riwayat. Ya, apalagi kalau sampai dia 10 ya. Itu benar-benar mukri itu ya. Itu benar-benar kori itu. Kalau udah sampai 20 riwayat dikuasai. Kan banyak sekarang ya eh, yang menguasai 14 kiroat. Sekarang sudah, alhamdulillah sekarang ini udah apa ya, hikmah pandemi ya, sudah banyak pembelajaran riwayat-riwayat yang lain ya. Artinya mendengar bacaan yang lain di luar bacaan hafaz itu sekarang udah biasa, udah sering lah ya, kadang yang banyak imalahnya ya. Itu semuanya benar ya, tidak tidak keluar dari dan Rasulullah semuanya, dan itu semua bersumber dari Rasulullah. Jadi 20 riwayat ini yang bermacam-macam semua dari Rasulullah. Cuma Rasulullah kan mengajarkan kepada murid-muridnya itu sesuai dengan lahjahnya masing-masing. Jadi semua belajar, jadi Rasulullah kalau mengajarkan ke suku ini, mungkin kepada sahabat ini dengan riwayat ini, dengan sahabat ini dengan riwayat ini, sahabat ini dengan riwayat yang berbeda. Nah itu nanti dari para sahabat turunkan ke bawah kan akhirnya semakin meluas. Jadi kalau kita kerucutkan semuanya dari Rasulullah SAW ya. Jadi bukan berarti bacaan kita lah, bacaan Imam Hafiz yang paling benar. Enggak. Bacaan Imam Qalun yang paling benar. Enggak. Semuanya dari Rasulullah. Hanya saja memang sampai saat ini riwayat yang paling terkenal sampai saat ini di belahan dunia manapun mengenalnya itu riwayat Hafiz ya, Masya Allah. Dan kenapa Hafiz? Nah, karena juga konon ceritanya Imam Hafiz itu imam yang sangat merdu bacaannya, sangat soleh, sangat memiliki akhlak yang sangat baik. Ya, itu mungkin berkahnya ya, kesolehannya sehingga bacaannya sampai sekarang itu masih terus terjaga dan itu berhubungan juga dengan kekhalif apa ya, pada masanya Imam Hafiz mengajarkan Al-Quran itu masa-masa sudah mulai berkembang, seperti percetakan Al-Quran sudah ada, jadi bacaannya lebih banyak di apa ya, diabadikan gitu dari bentuk mushafnya. Nah, karena saat Imam Hafiz mengajar tuh di negara itu sudah mulai pesat gitu perkembangan, mungkin informasinya sudah lebih pesat gitu ya, sudah lebih maju lah Pak. Tapi dibanding sekarang kan ya mungkin dulu masih kuno ya. Artinya percetakan Al-Quran itu saat itu yang dicetak riwayat Hafiz, otomatis percetakan disebar, akhirnya orang banyak mengenalnya riwayat Hafiz. Bait ke-7 dan 8. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Hendaklah mereka mengetahui dan mempraktekkan. Nanti setelah belajar makhraj, belajar sifat, apalagi yang perlu diketahui? Mempraktekkan hukum-hukum tajwid seperti nusukun, nisukun, mat, wakaf, itidak, mengetahui apa-apa yang ditulis pada mushaf Utsmani, yaitu ilmu rasam. Di antara ilmu rasam itu mengetahui setiap kata yang ditulisannya dipisah, setiap kata yang tulisannya disambung.
yang terdapat di Mushaf Mushaf Utsmani, dan tulisan tak taknis tidak boleh ditulis dengan huruf H. Ya, tak taknis tapi ditulis tidak boleh dengan tak marbutoh. Kemudian di antara hal-halnya ini tadi penjelasannya ya, mengetahui hukum sukun, dan itu semua harus dipraktekkan, hukum sukunnya, min sukunnya, lalu hukum lam sukun, hukum alaqatul huruf. Alaqatul huruf itu hubungan antar huruf. Kadang tak sama dal kalau ketemu gimana hukumnya, qaf sama kaf, ha sama ha, ta sama dot kalau ketemu gimana hukumnya, pokoknya hubungan antar huruf. Lalu tentang mat, ya, tersebar di mana-mana bacaan mat itu. Terus kaidah hamzah wasal dan hamzah koto, ya, hukum waqaf. Nah, ini juga sangat penting. Wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf, ya. Orang dikatakan bacaannya benar tuh kalau dia sudah mentajwidkan huruf dan mengenal waqaf, ya. Karena termasuk inti dari terjaganya makna Al-Quran itu dari segi waqaf dan ibtida'nya. Kalau dia waqafnya salah, maknanya rusak. Itu berarti kan tidak terjaga makna Al-Qur'annya. Kaidah-kaidah penulisan Al-Qur'an. Nah, nanti ada dalam Al-Qur'an tuh kadang disambung, kadang dipisah. Nah, itu semua akan kita ketahui mana tulisan sambung, mana tulisannya dipisah. Tapi dia sebenarnya satu kata gitu. Allah. Ada yang dipisah, kadang enggak gitu. Lalu penulisan tak. Penulisan tak ya. Sajarotun. Teman-teman kalau dengar kata sajarotun yang terbayang tuh tunnya tak marbutoh apa tak terbuka? Tak marbutoh, Ustaz. Butuh. Tak marbutoh kan ya. Tapi nanti di dalam Al-Quran ada kata sajarotun ditulisnya pakai tak terbuka itu yang kayak alif ba ta. Nah, ta yang terbuka itu. Dan penulisan Jamak. itu, tapi dia nggak jamak, tetap mufrad gitu. Nah, biasanya kan kalau taknya diganti dengan tak seperti itu kan dia jadi jamak ya. Iya. Kayak ustadzatun, ustadzatani, ustadzatun gitu kan, jadi jamak muannas salim. Tapi ini dia tetap mufrad gitu. Dan itu itulah apa namanya? Keunikan dari tulisan Al-Qur'an, dan itu tidak bisa kita rubah. Umpamanya menulis Al-Qur'an, di situ tulisannya tak maftuhah itu tidak boleh kita rubah, kita harus ikuti penulisannya. Dan wallahu alam di balik maknanya ya. Cuma yang saya pernah tahu kata rahmatun. Kita kalau dengar kata, kalau saya mengimlakkan ke teman-teman tulis kata rahmatun, pasti akan menulis dengan tak marbutoh kan ya. Nah, tapi ada itu kalimat rahmat, tapi tulisannya terbuka. Nah, itu ada yang mengatakan begini. Di Al-Quran kalau ada kata rahmatullah, taknya terbuka, berarti rahmat Allah itu telah diberikan di dunia ini. Tapi kalau rahmatun taknya tertutup, berarti rahmat itu akan diberikannya nanti di hari kiamat, di surganya nanti gitu. Dan masih banyak makna-makna yang lainnya. Cuman yang baru saya tahu tuh itu. Dan kalimatnya banyak sekali nanti dalam Al-Qur'annya, ada sekitar 13 kata. Lalu penulisan dot dan go. Ya, berikutnya manzumah jazariyah merupakan salah satu manzumah dalam ilmu tajwid yang banyak digunakan sebagai rujukan di berbagai negeri Islam. Ya, hampir seluruh dunia sekarang mungkin sedang belajar ya manzumah jazariyah ini, Masya Allah. Betapa banyaknya pahala yang mengalir kepada Imam Ibnul Jazari ya. Semoga kita juga memiliki ilmu yang bermanfaat, yang mana kalau kita sudah mati, ilmu itu mengalir terus pahalanya kepada kita. Hal ini terbukti dengan banyaknya para ulama yang mensyarah manzumah ini ya, yang Doktor Ibnu Jazari kan hanya memiliki bait gitu ya, tapi yang mensyarahnya yang mendapat faedah dari matan-matannya itu Masya Allah banyak sekali.
tercatat lebih dari 30 syarah manzumah ini yang tersebar di penjuru dunia. Adapun manzumah tentang ilmu tajwid yang pertama kali disusun adalah Qasidah Khaqqani. Mungkin sekarang orang lebih familiar manzumah Jazariyah gitu ya. Kalau Qasidah Khaqqani ini juga termasuk matan tajwid, tapi ini yang pertama. Jadi sebelum Imam Ibnu Jazari membuat matan tajwid, ada namanya Imam Al-Khaqqani. Imam Al-Khaqqani juga membuat sebuah syair. Kalau Jazari 107, kalau dia sekitar 50 bait. Tapi mungkin sekarang jarang ya. Jarang orang yang mempelajarinya, tapi ada ya, dan bagus juga maknanya. Apa namanya itu, isi dari matanya itu ya kurang lebih tentang tajwid lah, tentang nun sukun, min sukun kayak gitu. Ini peletak pertama itu dalam ilmu tulis tajwid itu adalah Imam Al-Khaqqani. Ya, mungkin sampai di sini aja ya. Nanti lanjut bab makharijul huruf. Nah, insya Allah kita tahsin. Kemarin surah Al-Fatihah belum semua ya. Belum semua Ustazah. Berarti sekarang silahkan yang belum baca membaca Al-Fatihah. Kemarin surah Al-Fatihahnya 1 sampai akhir ya. Iya Semuanya Ustazah. ya berarti. Iya Ustazah. Bentar, saya itu dulu. Kelihatan ya sahabat semua? Kelihatan nggak? Tempat saya kelihatan. Baik. Hai, silakan saja. Mau langsung apa Ustazah contohkan dulu Ustazah? Ya, mau dicontohkan dulu. Boleh Ustazah? Nah. Hai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan teman-teman ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masya Allah, tabarakallah. Silahkan yang pertama, yang kemarin belum baca. Hai, yang sudah saya nomorin silakan ya diingetin Oh, iya. apa nomor-nomornya.
sahabat nomor 1 silakan, nomor 2 selanjutnya bersiap ya. Tidak saya panggil ya sahabat ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyaki Ummu Almirah. Tafadhali. Naam, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah ya. Sudah bagus ya. Cuman di to lebih buka lagi. Minasyaiton. To rahangnya terbuka. Minasyaiton. Tapi bibir jangan menyempit. To terbuka. To. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang na ke sod langsung. Ihdinas sirah. Langsung. Ihdinas sirah. Tadi terseret ya Ustazah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fiik. Tadi dikata al-mau, ma-nya tipiskan, terus yang tebal-tebal kayak siroto. Jadi tebal, rahang tetap kita buka biar dia dapat fathahnya. Oh, nah. Coba lagi. Siroto. Siroto. Begitu Ya. Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tabarakallah. Fatahallah alaik wa ahsanallah ilaiki Ummu Almirah. Amin. Jazakillah khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, hayyakillah wa bayyaki. Hayyakillah wa bayyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ukhti Alice. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ar-Rahman, tipiskan hak sukunnya. Ar-Rahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekali lagi ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Tadi di waladdo pindah, udah bagus itu matnya, masya Allah. Cuman pindah ke huruf bertasdidnya, tambah dikit nabernya. Di waladdo gitu sudah. Jadi setelah kita mat bol masuk ke lam, naik dikit suaranya. Pas masuk. Saya ulang sudah. Ya. Dari ghairi ya sudah. Ya, ghairi enggak apa-apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, insyaallah tabarakallah. Cukup. Jadi tadi kurang naik aja suaranya. Jadi seperti yang terdengar itu hanya satu lam. Kalau nggak ada naber itu yang kedengaran kayak cuman satu lam. Di situ kan tasdid ya. Harus terdengar dua lam, lam sukun dan lam yang berharokat. Nah, jazakillah khairan wa ahsanallahu ilaiki ukhti Elis. Masyaallah. Jazakillahu khairan Ustazah wa barakallahu fiik Ustazah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayaki. Fadli ukhti Istiqamariyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat yang fathah-fathah dua bibir tidak kita buka ke samping ya, tapi rahang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita buka tuh rahang dari dalam, dari bawah telinga itu ada rahang, yaitu yang kita buka. Terus tadi udah bagus fathahnya. Cuman di Bismillahi huruf H-nya agak kurang kuat. Coba nampakkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini juga alhamdulillahi. Kuatkan lagi haknya. Terus dikata Rabbi, tadi sudah sempurna kasrohnya. Cuman terlalu ditekan Rabbil. Rabbil. Bil. Langsung masuk ke lam. Bil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi hanya itu kayak terdengar i. Alhamdulillahi Rabbil hira. Ha itu berarti pita suara. Kita buka. Sebagian aja. Dibuka. Hi. Sambil didorong dengan angin. Hi. Dibuka pita suaranya. Pita suara sekitar jakun. Hi. Seperti itu. Coba ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini lebih baik.
Cuman al-alamin mau mat aridnya mau dipanjangkan berapa harokat? Kalau sebelumnya tadi ta'awud dan basmalahnya lebih ya kayaknya ya. Panjang ya Nah, Ustazah ya. disamaratakan. Lanjut Ustazah. Cuman al-alamin tambah dikit karena biar sama rata dengan ta'awud dan basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap berarti di huruf H ya. Kadang nampak kadang enggak hanya itu. Jadi sepertinya Ukti mengucapkan huruf H-nya itu dari tengah lidah. Hi, enggak. Hi. Dia harus sampai tenggorokan. H, coba H, Ha, hi. Hi. Hi-nya agak berubah. Enggak kayak H. Tempatnya sama H, hi, hu. hi, hu, Lagi. ha, hi, hu. Billahi. Coba kata billahi. Billahi, Allahi. Allahi, Lillahi. billahi. Ya, jadi suara itu jangan cuma dari lidah, tapi dia lidah saat huruf H nggak berperan. Karena H huruf tenggorokan. Jadi tenggorokan yang pita suara, dia letaknya di pita suara ya. Pita suara dibuka kayak gitu. Ya, lanjut dulu. Lanjut Ustazah ya. Iya, lanjutkan. Ya. Apa Ustazah? Gimana? Mau dianu dulu nggak apa-apa? Mau kalau mau diganti. Ya. Apa izin ya Ustazah ya? Izin. Nanti terakhir enggak apa-apa. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin mau mimi atau apa, enggak apa-apa. Langsung ke Ustazah Nurbaiti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kita wabayaki Ustazah Nurbaiti, Masya Allah. Mulai ya Ustazah. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Tadi waktu bilang a'udzu, bilang a'udzu hamzahnya bagus banget. Hamzah dan fathahnya terbukanya pas. Nah, waktu a'udzu billah, pas waktu billah jangan senyum. Pas la arwah. Jadi dia Ini turun ya? terbuka gigi seri bawah dan bibir bawah jangan diturunkan. Jadi rahang dari belakang aja. Ya, gitu. Ulang ya Ustazah. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ya, syaitan tadi saya kelewat. Asyaiton. Nah, fathah to sama dengan fathahnya a. Lah terus a kan tipis, to kan tebal. Kok bisa sama? Nah, yang membedakan nanti lidah belakang yang terangkat, tengah lidah yang cekung. Kalau dia hamzah kan dia nggak terangkat, tapi kalau dia to dia terangkat. Nah, tapi porsi buka mulutnya itu sama, nggak monyong, nggak. Nah, kalau ini kan, yang itu jangan yang kayak monyong. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ar-rajim sendiri. Ji huruf jim. Ar-rajim. Ahsan, Masya Allah. Ulang Ustazah. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Kalau teman-teman tadi memperhatikan ya, ketika to tadi Ustazah monyong sama enggak itu bunyinya beda. Ya, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Bi kasroh. Juga nggak boleh ada senyum. Di kasroh, di fathah nggak boleh ada senyum. Terus yang sin sukunnya bagaimana? Ngikutin kasrohnya. Bis ke bawah. Bis. Nah, jangan tarik sudut bibirnya. Ah, yang kayak gitu. Yang ke bawah. Ah. Terus nanti Allah. Ro sama dengan to. Ketika dia fathah, Allah. buka dia. Ah, gitu aja. Jangan pakai dua Allah. bibir yang sedikit monyong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman bagus. Ar-Rahim dikit monyong tadi. Rahim. Masya Allah. Jadi harus sama dua-duanya. Ulang ya, Ustazah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Jadi nanti hati-hati setiap roh tasydid ya. Tidak ada pergerakan dari dua bibir sama sekali. Rahim. Ya, Ar-Rahmanirrahim. ya. Jadi bibir kita itu berperan kalau pas ada dhamma sama ismam aja. Selain itu udah dia nggak diikut sertakan. Mau fathah, mau kasroh, mau huruf tebal, kecuali dhammah, waw, ismam. Udah itu aja. Nah, Ustazah. Insya Allah ilmu baru. Lanjut atau ulang lagi Ya, Ustazah? lanjut sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah, la enggak lillah. Nah, ini agak pokoknya sudut Nah. bibir tuh enggak tertarik, tidak terdorong, tidak berubah. Tetap di posisinya ketika fathah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu Ustazah? Ya. Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut Ustazah. Ya. Maliki Yaumiddin. Jadi kasroh middin. Coba tahan lagi sudut bibirnya untuk tidak ke belakang. Maliki Yaumiddin. Nah, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, fathahkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oh ya, berarti. Nah, ketika ketika as sukun, bibir juga enggak monyong. Siro, po, pokoknya tidak Gitu ada ya. pergerakan dari bibir. Ihdinas gitu ya Ustazah. Nah, iya. Tapi pas ihdina sebelum masuk ke shot, tetap kita buka rahang dulu biar biar hak fathahnya nun. Nah, dapat ya. Nasri gitu. Ya, Nasri. ya. Buka dan gerak cepat. Ihdinas sira. Ihdinas siratal mustaqim. Shot yang tasdid, di situ kan shotnya tasdid ya. Durasi shot sama sofirnya kurang kuat. Coba kuatnya lagi. Asri. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, tipiskan taknya. Buka tetap rahangnya. Mustaqim. Sekali lagi, ta, rilekskan lidahnya. Kalau to, nah jadi to dia. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut Ustazah. Lanjut.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kurang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di ghairil maghdub coba diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu waladhdallin, dotnya monyong tadi. Waladdallin. Ya, tadi agak monyong. Ghairil ya. Ya, Ulang dari ghairil ya, Ustazah. Insyaallah. ya dari ghairil. Nah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ya seperti itu, masya Allah, tabarakallah, ahsanallah ilaik. Jazakillah khair, Ustazah. Masya Allah, terima kasih ilmunya. Ustazah Nurbaiti bisa langsung praktekkan. Tadi kan mamanya kayak monyong-monyong itu salah gitu ya. Tapi begitu saya kasih tahu, bisa langsung ngerti gitu. Oh, gini mulutnya gitu. Masya Iya, Allah. Ustazah, jadi saya tuh baru paham kalau ternyata tulisan bahasa Arab itu ternyata sebenarnya huruf A semua, tidak ada O gitu loh. Selama ini kan kayak nulis Allah, Betul. kita kan pasti O gitu. Ternyata yang benar itu tulisan Allah itu ada Iya. ALLAH gitu. Jadi sebenarnya cara Iya. membacanya pun jadi sebenarnya nyebut huruf A gitu kan yang sebenarnya Ustazah ya. Iya, cuman A yang tebal gitu. Iya, Bukan O. gitu. Iya, betul. Iya. Masya Allah. Insya Allah, jazakillah khair ya Ustazah ilmunya. Amin, Barakallahu wa iyyakum. fiik. Assalamualaikum. Wa fiki barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum, Ustazah Ustazah. Jolani. Assalamualaikum, Ya. Ustazah. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Ustazah. Afwan, bukan Ustazah ya, Ustazah. Saya masih tolibah ini, Ustazah. Dibilang Ustazah kok jadi deg-degan. Jadi deg-degan nih dibilang Ustazah. Saya baru dilantik ini mah Ustazah namanya. Tiba-tiba dipanggil Ustazah, ya Allah. Ih, jadi deg-degan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Nah, ar-rajim itu udah jimnya jelas, Masya Allah, bagus. Tapi kasrohnya turunkan bibir bawah aja sampai gigi seri kelihatan. Jadi nggak senyum, tapi gigi seri bawah kelihatan nggak apa-apa. A'udzu billahi a'udzu bil Gimana, Ustazah? Iya, betul itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bibir sudut bibir. Jangan kayak ada senyumnya walaupun sedikit. La. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut sudah? Yes, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika Ar-Rahman, Ro-nya ya. jangan sampai bibir gigi seri bawah kelihatan. Semua yang fathah-fathah, gigi seri bawah jangan sampai terlihat. Oh, nama saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Dikata yau itu agak memanjang yanya. Maliki yau. Yau langsung. Mm-mm. Maliki yaumiddin. Mm-mm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mm-mm. Ihdinas siratal mustaqim. Mm-mm. Sudah tidak ada monyong di huruf-huruf tebal ya, nggak monyong betul, cuman kurang tebal aja. Untuk biar kuat tebalnya, tengah lidahnya benar-benar dibuat cekung gitu, tekan ke bawah tengah lidahnya biar dia cekung kuat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika waladdo, rahangnya dibuka lagi dikit. Itu udah pas, cuman kurang buka. Nah, bo, buka lagi. Bo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Allah yarda alaiki. Amin. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Umi siapa? Umi Isti udah bisa? Ya, sudah, Ustazah. Sudah bisa bersuara kah? Iya, sudah. Baik. Baik, silakan. Lanjut ya, Ustazah. Ar-Rahmanir-Rahim. Arro, tebalkan lagi. Arro. Dan tawasud dulu, ditebalkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan dinabar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi jangan dientak. Yau. Jadi kok suara kita naik dikit aja, itu udah dapat nabar. Nah, dari sini nggak boleh nabar. Maliki yau. Kita tekan aja fathahnya. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Coba sekali lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudut bibirnya tidak boleh ditarik. Saat fathah, bibirnya diam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini masih ke bawah. Iya, ya, bibir bawah. Apa namanya? Sudut bibir jangan ditarik kayak senyum. Dan bibir bawahnya juga jangan agak turun. Kalau agak turun, jadi suara fathahnya ke bawah. Iya, ya, fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lebih baik.
Coba na'budu, du huruf dal, bersihkan Nah, dari hama. na'budu. Budu, ujung lidah lebih ke depan lagi. Budu, du. Na'budu. Mm-mm. Ulangi atau lanjut Ustazah? Ulangi lagi. Na'budu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dunya udah benar, tapi iya ini kayaknya melebar lagi nih mulutnya. Jadi jangan melebar. Sudut bibir tuh jangan dilebarkan. Yang kita buka dengan lebar tuh rahang dari dalam. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu udah punya gambaran ya. Jadi fathah itu membuka rahang. Bibir enggak usah jadi kita membuka bukan dari arah depan, tapi bukanya dari dalam. Kalau dalam terbuka, pasti rahang terbuka. Tapi kalau kita buka dari luar, rahang belum tentu terbuka. Nah, sedangkan fathah itu ba'id bainal fathain, menjauhkan dua rahang, bukan dua bibir. Nah, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jangan banyak diayun. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini setiap kalimat banyak yang diayun. Ghairil jangan diayun-ayun seperti itu. Tapi setiap kata, setiap awal kata kita tekan aja harokatnya. Jangan diayun-ayun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah mending sih. Tapi mas, Hah? Ada tamu. Oh iya ya. Oh, nggih. Bentar ya Ustazah. Afwan. Ya. Aku ingin nonton. Sudah ya Ustazah. Saya masih di mobil, Ustazah masih nyupir mobil. Yang nyimak apa namanya yang pekan kemarin udah baca, boleh satu baca Ustazah. Saya 2 menit lagi nyampe rumah, insya Allah. Oh iya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustazah. Umi, Ustazah Siti Asia, silakan baca. Oh iya. Ustazah Siti, tidak ada di tempat kah? Ustazah Isti ya? Assalamualaikum Ustazah. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyakita. Tafadhali. Ya Siti Asia. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, ada Ustazah. Siti Asia. Afwan Ustazah, agak terputus-putus, ada gangguan. Oh iya ya. Tapi suara saya jelas ya? Baik Ustazah, pembimbingannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih, diloncat ya.
Afwan Ustazah, agak ada gangguan di saya Ustazah. Oh, tapi suara saya jelas nggak? Apa putus-putus? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus Tafadhali. Ustazah. Suara saya juga putus-putus. Ini agak jelas tadi putus-putus. Oh. Sekarang boten Ustazah. Tidak Ustazah. Ustazah. Lanjut nggak Ustazah? Iya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sama ya, seperti yang tadi. Yang fathah. Buka rahang dari dalam. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ma-nya udah bagus. Kalau la-nya itu sepertinya lidahnya masih terangkat. Jadi lidah diam. Lidahnya diam. Putus-putus masih suara saya. Enggak Ustazah. Afwan. Oh. Kalau yang Gimana lain nggak Ustazah? putus-putus Yang lain juga juga. nggak? Atau saya mungkin tempatnya atau sinyal saya. Di tempat yang lain Yang suara lain saya aja. putus. Di tempat saya jelas Ustazah. Mungkin Jelas di Ustazah. Jelas. Di sini terlambat suaranya. gede. Pemerintah. Yang lain enggak, yang lain saja Ustazah yang baca. Afwan ini gangguan. Iya, nggak apa-apa. Berarti siapa selanjutnya? Kan sepertinya semua Ustazah. Ya, kalau dari nomor urut tadi udah semua. Ya, saya belum saja. Masya Allah. Baru nyampe Oh ya, rumah saja. silakan. Febrian kita tadi. Hai. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi fathah A bagus. Bila samakan luasnya mulut seperti fathah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin fathahkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Untuk waw dan domahnya dorong bibir sampai membulat dari arah sudut bibir. Jadi kalau fathah kasroh sudut bibir kan tidak kita gerakkan sama sekali ya, nggak senyum. Tapi kalau untuk domah dia didorong ke depan.
Nah, dari arah sudut bibir. Nah, sampai Nah, bulat gitu. begini Ustazah. Nah, sampai bulat. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Hai, baik Ustazah. Maliki yaumiddin. Mm-mm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Huruf K, ya, lidahnya diam. Jadi kalau lidah agak sedikit terangkat juga dia ada E nanti. Baik Ustazah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mm. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi dia ri, turunkan bibir bawahnya sampai gigi seri terlihat enggak Bapak untuk kasroh. Terus tadi domahnya kurang. Dorong lagi dari sudut bibir ke depan sampai bulat bibirnya. Terus wa juga gitu, monyongkan sempurna. Siratal ladzina. Gimana saya sedih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ya, sudah itu itmamul harokatnya sudah. Cuma saya minta coba baca ghairi. Huruf ghainnya seperti ada jadi kalau kita mengucapkan huruf ghain, nafas kita tidak boleh mengalir. Ghairil maghdubi Hai, Ustazah Nani apa Ustazah? Ya, coba Hai. di Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Coba walau langsung walau, tidak walau. Nah, itu kayak tamtid. Walau langsung walau ya. Waladdallin. Nah, Masya Allah. Ulang ya Ahsanallah. Ustazah. Ya, boleh. Hai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sudah baik, Masya Allah. Untuk Jazakallah koreksiannya khairan. nanti yang Hai. untuk dilatih. Hai. Tadi kan udah paham ya domah seperti apa. Ini huruf Allah. Kayaknya masih agak rawan ada jadi kayak ada udara di dalam ghainnya. Nah, jadi ghain itu kan sifatnya bukan hamas ya. Dia jahar. Nah, tertahan nafas. Jadi benar-benar enggak itu kayak ada nafas. Jadi harus ghairi. Iya, coba lagi. Jadi jangan didorong. Nah, jadi waktu mengucapkan ghain jangan didorong. Nah, langsung. Oi. Jadi langsung itu aja ya saja. Langsung jangan kayak ada awalannya. Itu kan berarti dia kayak mensukunkan dulu baru fathah. Jadi langsung langsung gitu. Ghairil maghdubi. Ini bagus ini, Masya Allah.
Hai, Ya. jazakallahu khairan Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah berlatih kembali. Insya Allah yassarallahu umurana. Hai, semuanya sudah baca. Umu siapa yang kemarin? Umi Lilis masih ada waktu? Umi Lilis mau baca? Umi Aisyah itu ya? Apa signalnya ya Ustazah? Tadi suara saya terdengar putus-putus. Al-Fatihah lagi Ustazah. Iya, kita hari ini Pak. Soalnya ada beberapa yang tidak masuk Ustazah terus mustami karena lagi di luar kota, jadi mereka mustami Ustazah. Terus ada yang beberapa yang Baik. Saat Ukti Lilis kemarin sudah baca? Sudah baca Sudah. Al-Fatihah? Sudah Ustazah. Oh, Gimana ini Ustazah? aja. Berarti udah ya, berarti udah. Atau mungkin mau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang udah semua, udah aja. Nanti pertemuan berikutnya aja baru kita surah baru. Nah, yang 4 orang belum Ustazah. Mereka yang Oh, dua ada. kaki apa ini Ya, apa namanya yang belum, safar yang benar-benar belum aja. yang belum aja. Kita sesi pertanyaan aja gitu Ustazah. Terus itu bisa nggak ditampilkan gambar yang tadi saya Yang kirim? tadi baik Ukti? Ustazah. Saya baca bisa. Iya. Baik. Sebentar Ustazah. Saya ikut. Hai, ini Ustazah. Bentar, belum keluar gambarnya. Belum keluar ya, bentar. Nah, ya. Ini gambar. Di sini teman-teman bisa lihat ya dengan jelas ya. Ini adalah cara bagaimana kita mengkasrohkan huruf. Mengkasrohkan huruf. Itu agak kecil-kecil, saya agak susah. Ya, Ada yang bisa baca enggak? Apa nama saya itu? Ya, silakan. Yang bacakan bagaimana Ustazah? Apa Ustazah mau bacakan? Ini saya sudah bisa saya baca. Baik. Pertama ini tanda kasroh ya. Ini cara kita mengkasrohkan huruf. Di sini ada dua gambar. Ada gambar yang dicentang benar dan ada yang ditulis salah ya. Berarti yang salah itu tidak boleh seperti itu kasroh. Bagaimana caranya? Pertama menurunkan rahang bawah dengan sempurna. Jangan menarik ke samping. Kalau sudut bibir kalau ditarik bibir tarik ke samping kan dia pasti jadi senyum ya. Jadi nggak ada senyum saat kasroh. Seperti itu. Terus didukung dengan lidah bagian tengah terangkat ke atas menuju langit-langit, mirip dengan mengucapkan huruf ya yang bukan mat. Di tengah lidahnya naik. Bi, i, ti. Jadi bisa dilatih sama teman-teman mengucapkan hamzah kasroh sampai ya kasroh dengan posisi bibir seperti itu. I, pi, ti, ji, ti, hi, di. Seperti itu untuk melatih. Perhatikan bunyi suara huruf, bukan bunyi B, tapi B. Kalau kita baca Bismillah, atau Bismillah, B-nya udah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, ini kene lah. Nirrahim. Pokoknya kalau posisi bibir kita bisa kita kontrol untuk seperti ini terus saat kasroh, insya Allah nggak ada lahir I. Tidak berlebihan dalam mengucapkan huruf yang berharakat kasroh sehingga memunculkan tamtid pada bacaan. Nah, kayak gini. Kita ini kita kan lagi berlatih nih mau turunkan bibir. Tapi kita karena terlalu berhati-hati jadi gini. Nah, ini nanti jadinya tamtid. Jadi kayak lahir I yang panjang. Nah, sempurna, makanya nanti saat berlatihnya kita jangan
I, B, tapi I. Kalau bisa gini, I, B, T, C, G, gitu. A, ba, ta, enggak. A, ba. Itu kan memunculkan mat. Ya, kalau nggak ada mat, jangan dipanjangkan. Hati-hati dalam mengucapkan huruf isti'la yang kasroh, di mana ketika kurang membuka atau kurang menurunkan rahang akan menyebabkan seperti bunyi sukun. Tadi kita kan ada kata ihdinas si, tetap posisi kasrohnya kayak gitu. I kasroh, si kasroh, bentuk bibirnya sama. Terus yang kan dia tebal ya. Ya, tebalnya karena lidah belakang diangkat, bukan karena berubahnya kasroh. Tapi berubahnya makhraj, ya, berubahnya lidah. Makhrajnya pun tidak berubah. Huruf apapun makhraj tidak berubah. Yang berubah itu lidah. Tebal tipis itu di lidah kontrolnya, bukan di bibir, ya, bukan di makhraj. Sebab ada orang punya keyakinan ro tebal sama ro tipis makhrajnya itu beda. Lam tebal sama lam tipis makhrajnya itu beda. Sama. Yang beda itu yaitu bentuk lidah belakang sama tengah lidah. Nah, ya ini untuk kasroh ya. Coba gambar berikutnya yang terserah mau fathah atau dhammah. Nah, ini fathah. Ya, bisa dibedakan tuh ya, fathahnya yang benar yang seperti apa dan yang salah seperti apa. Jauhkan antara kedua rahang, rahang atas dan bawah dengan cara membuka rahang dari dalam, dari batas bawah telinga. Jadi bukan hanya bagian depan saja. Jadi jangan buka-buka bibir bagian depannya, ya, bagian dalam, lidah. Apa rahang? Lidah dalam keadaan datar, jangan mengangkat tengah lidah agar terhindar dari imalah, ya. Kalau kita baca na, jangan diangkat tengah lidahnya. Na, a, ba, ta, a, ba, ba, a, i, kayak gitu. Jadi enggak ada nya itu enggak, ya. Buka rahang dengan menurunkan rahang ke bawah, bukan dengan menarik bibir ke samping. Jangan seperti orang tersenyum, ya. Buka mulut rahang dengan ukuran atau jarak sedang. Tidak terlalu sempit dan tidak juga terlalu lebar. Makanya kalau kata orang buka mulutnya, nanti yang dibayangin dia kan bibirnya jadi buka lebar-lebar. Tapi kok belum benar juga kasroh fathahnya. Nah, karena yang dibuka itu rahang. Rahang aja dengan ukurannya semestinya, ya, jangan lebar-lebar. Ya, kayak ukuran kita masukkan kacang tadi ke mulut ya, kalau lagi makan kacang gitu. Nah, masuk jari satu kan, minimal jari satu gitu kan masuk. Kalau kayak nelan obat kayak gitu kan, segitu aja. Enggak yang mangap kayak orang kalau ke dokter gigi kan mangapnya lebarannya, bukan yang seperti itu. Ya, dhammah. Nah, dhammah memajukan, memonyongkan bibir ke depan secara sempurna. Lidah bagian belakang sedikit terangkat. Ketika memonyongkan bibir, maka harus dari sisi ujungnya, akhir ujung bibir. Jadi dari sudut bibir, dari sisi kanan dan kirinya. Jadi bukan hanya bagian depan seperti gambar nomor 1. Jadi bukan bibir kan ada bagian depan, enggak. Dari sisi kiri dan kanannya dimajukan semua. Gitu. Ya, semoga ini dapat menjadi pelajaran kita yang bermanfaat hari ini, ya. Oh ya, tidak membunyikan suara huruf dhammah dengan bunyi huruf O. Nah, siro, fathah, huruf-huruf yang tebal monyong, siro lah. Siro, minasyaiton, tidak minasyaitu. Nah, itu kan kayak ada U. To, tu, to, tu. Pasti bunyinya beda kalau yang monyong dengan yang membuka rahang. Ya, insya Allah cukup sampai di sini ya, akhwat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, semoga kita dimudahkan untuk mempraktekkannya ya. Amin. Amin. Yang paling susah huruf ain ya Ustazah. Kenapa ainnya? Pokoknya kalau ain itu banyak melatih lisanul mizmarnya didorong. Mainkan lidah, mainkan tenggorokannya. Terus arah suara
jangan kemana-mana, jangan ke hidung, jangan naik. Pokoknya arahnya ke mulut. U. Itu apa namanya? Saya ainnya kadang-kadang kalau yang apa yang itu yang sukun Ustazah apa dia naik gitu katanya, naik ke atas gitu apa namanya ke hidung Ustazah. Akhirnya jadi nyirung, nanti jadi ada suara di hidung gitu kan ya. Itu Kalau caranya suaranya bagaimana Ustazah? ya apa ya? Tahan nafas, tahan nafas. Tahan nafas. Kalau kita tahan nafas kan berarti suara kita nggak mau lihat hidung karena kita tahan. Jadi dia kayak orang bernapas lewat mulut gitu loh. Enggak. Kalau itu kan kita bebaskan jadi dia ke hidung. Jadi kayak pernapasan dari mulut gitu aja. Jadi arah suara juga ke mulut saja. Tahan nafasnya. Insya Allah berlatih Ustazah. Berlatih terus. Allahu umurana. Ya cukup insya Allah ya Afat ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah berkahi kita dimanapun kita berada. Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus yang dapat melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kita jazakumullah khairah atas kehadiran akhwat semuanya ya. Juga kepada Ukti Senagawa yang udah memfasilitasi kita. Semoga Allah memberkahi dimanapun berada. Masya Allah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Sahabat Mohon doanya Ustazah. Sama-sama. Jazakallah Ustazah.